Komisi 3 DPR RI khawatir rancangan undang-undang alias RUU perampasan aset bisa membuat aparat penegak hukum menjadi perampok. Maka DPR RI menilai perlu ada pengawasan ketat dari RUU perampasan aset yang saat ini tengah digodok DPR RI. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam rapat kerja di Komisi 3 DPR Senin 20 Juli di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Politisi Partai Gerindra itu memastikan DPR RI tidak anti dengan RUU perampasan aset. Namun kata Habibur Rahman, jangan sampai RUU tersebut menjadi senjata bagi aparat korup untuk melakukan pemerasan kepada para pejabat yang dituduh korupsi. Habibur Rahman pun mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan kepada para aparat penegak hukum yang menjalani aturan RUU perampasan aset. Menurutnya diperlukan adanya pengawasan khusus untuk para aparat penegak hukum agar bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai, kata Habibur Rahman, RUU ini dijadikan oknum nakal untuk melakukan pemerasan atau tindakan koruptif lainnya. Habibur Rahman berharap Dewas tersebut dapat berfungsi sebagaimana pengawasan yang aktif berlaku hingga saat ini. Habibur Rahman juga mendorong perbaikan di bidang penegakan hukum. Jangan sampai RUU ini dijadikan alat aparat untuk melakukan perampokan. Terhadap operasionalisasi undang-undang ini, implementasi undang-undang ini. Kita tahu bahwa isu ya soal aparat yang bersih ini jadi masalah sekarang. Dan sampai ini kita ingin membersihkan dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi, maka ini bisa menjadi bencana justru. Kalau ada aparat yang tidak terkendali, abuse of power, memeras, menyalahgunakan jabatan, ya, lalu memiliki kewenangan yang sangat besar, saya pikir akan menimbulkan masalah yang baru. Yang terjadi bukannya aset recovery atau pemulihan aset, perampasan aset untuk negara, tapi adalah perampokan aset oleh aparat yang korup, aparat yang kotor. Nah, ini kan kita perlu antisipasi apakah best practices di negara-negara lain ada semacam pengawas khusus, ya. Kalau kita ini kan misalnya KPK ada, Dewas dan lain sebagainya. Pengawas khusus yang memang maksimal dan efektif mencegah abuse of power. Takutnya kita malah jadi bisa kayak negara tuh kayak zaman-zaman warlord, tuan-tuan perang gitu kan, kelompok ini menghajar kelompok ini dan lain sebagainya. Gitu. Yang ketiga, ya, soal pengelolaan hasil dari sistem atau proses aset recovery ini. Pengelolaannya itu seperti apa? Apakah penegak hukum yang memproses sejak awalnya melakukan penelusuran dan lain sebagainya, itu kemudian ada satu unit khusus yang mengelola, atau ada lembaga lintas departemen misalnya, terdiri dari pihak-pihak yang memiliki juga kemampuan dalam konteks pengelolaan aset. Jadi kita ini kan kadang-kadang puas saja misalnya pada angka. Ini aset yang disita saat ini berapa? Tapi dari yang real masuk kembali ke keuangan negara pada akhirnya berapa? Kalau tadi kan misalnya asetnya apartemen, ya kan, hotel, kebun, dihitung tuh nilai kebun sekian. Lalu dideklar pemulihan asetnya di atas kertas. Padahal ketika asetnya tidak diurus dengan baik, namanya kebun, itu merosotnya itu bisa sampai tinggal 30% nilainya. Misalnya tanaman yang nggak dirawat, lalu dicuri, hasil buahnya dicuri, ya, kebun ya, dijarah ya oleh oknum, ya, alat-alat beratnya rusak. Nah itu kan pada akhirnya kalau pengelolanya nggak benar, maka nilainya turun. Bahkan bisa jadi justru aset itu membebani keuangan negara, karena untuk merawatnya kan